perubahan waktu tidak hanya soal waktu, tapi yang terlihat menjadi tidak terlihat. Selamat datang di podcast Kala Suruh. jangan tengok belakang. Bila itu tidak pasti. Halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan, di sini aku Faza. Aku Indra. Di sini kita akan membawakan sebuah podcast yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis, supranatural, atau hal-hal yang seharusnya tidak terlihat menjadi terlihat. Di sini kami bakal ngeritain mungkin dari pengalaman kita pribadi, kemudian ada cerita juga mungkin dari teman-teman yang besok mau share. Betul. Dan juga mungkin kalau teman-teman mau share cerita di kita dan nanti kita bawakan, teman-teman bisa langsung aja reach out di email di sini Atau mungkin di Instagram kita di sini. Oke. Sebelum kita masuk di podcast Kala Suruh episode pertama kali ini, kita di sini ditemani sama apa Nindra? Kita ditemani sama dari Belang 3 Coffee. Yoi, kita ditemani sama produk dari Belang 3 Coffee, sebuah kafe yang teman-teman harus datang di Jalan Kaliurang, kilometer 5, Gang Menggatruh, nomor 2. Di situ menunya banyak nggak, Ndra? Banyak, ada kopi, ada teh juga ini, ada matcha. Yoi. Nah, di situ cheesecake-nya juga mantap juga. Tempatnya juga cozy, teman-teman bisa langsung datang aja ke sana dan langsung bisa mencoba makanan dan minuman yang ada di sana. Oh iya, ini untuk tempatnya di Jogja ya? Yoi, betul sekali. Oke, jadi di episode pertama di podcast Kala Suruh kali ini kita mau ngomongin tentang apa nih, Indra? Kayaknya lebih enak kalau kita pakai tema ya. Boleh. Jadi tema pertama kali ini adalah gangguan. Dan itu gangguan yang terlihat maupun tidak terlihat. Oke. Dan di tema kali ini adalah gangguannya cukup kerasa ya, Indra ya. Iya. Dan bisa jadi pengalaman buat teman-teman semua. Betul. Mungkin ini aja ya, dimulai aja ya. Mungkin dari kamu atau aku dulu sih? Dari aku boleh. Oke, siap. Oke. Jadi kita masuk ke cerita pertama. Di sini aku dapat cerita dari sepupu Indra. Kebetulan dia ini kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur, di Surabaya. Tapi untuk melindungi privasi institusi dan segala macam, mungkin aku tidak menyebutkan ya universitasnya di mana, pastinya di mana, letaknya di mana. Jadi sebut aja sepupuku ini namanya Niken, dan dia mengalami kejadiannya ini sama pacarnya. Kita sebut aja namanya Adi. Nah, jadi ada di satu waktu si Niken ini itu mau ada acara kampus lah, acara akademik ke Thailand. Oke. Jadi dia ada acara selama sekitar 9 hari, 10 hari. Nah, sebelum dia berangkat, dia sama Adi ya hangout dulu lah. Jadi sebelum berpisah lama, sebelum nanti nggak ketemu lama LDR, mereka ketemu dulu buat ya melepas kangen gitulah ya, melepas kangen, melepas rindu sebelum nanti si Niken berangkat. Jadi ini latar tempatnya adalah di salah satu parkiran mobil di salah satu fakultas di universitas tadi yang aku sebutin. Jadi untuk layoutnya sendiri itu, jadi ini parkiran, terus depannya ada kayak jalan trotoar gitu. Terus di sini ada agak depan tapi agak serong ini ada toren air. Nah, jadi posisinya ini sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam lah. Si Niken sama si Adi habis jalan, habis main, terus akhirnya mereka balik lah ke parkiran itu karena posisinya si Niken ini bawa mobil, si Adi juga bawa mobil. Tapi keluarnya si Niken pakai mobilnya Adi, jadi harus balik dulu buat ngambil mobilnya Niken, baru habis itu keluar. Nah, namanya mungkin mau LDR ya, lumayan lama, jadi mereka itu kayak ya quality time bareng lah di mobilnya si Adi dengan posisi adep-adepan ya. Jadi ini di ruang kemudi supir, terus ini di penumpang, jadi mereka hadap-hadapan gitu loh. Nah, di hadap-hadapan mereka lagi bener-bener fokus satu sama lain
saling natep gitu karena ya pengen quality time yang intimate. Dan ketika dia lagi fokus itu tuh sini kan sebenarnya kayak ngerasa ada yang ngeliatin dia. Dia itu noleh ke depan dia, yang sebenarnya kalau dia lihat ke depan kan berarti di belakangnya Adi karena depan-depan kan. Terus dia noleh ke belakang, dia noleh ke belakangnya dia, tapi dia tuh nggak noleh ke salah satu titik di samping kiri dia, yang which is itu di depan dia, berarti di depan mobilnya. Nah, kayak ada yang ngelihatin gitu, tapi kayak ya udahlah gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, ada di satu momen gitu si Niken ini mau ambil tas ke belakang. Udah dia ambil tas. Kalau dia ambil tas kan berarti si Adi ini nggak natap si Niken kan. Jadi dia kayak ya udah matanya kemana-mana gitu. Nah, tiba-tiba waktu si Niken balik dari ambil tas, si Adi ini tiba-tiba kayak nge-freeze dan diem. Kayak takut gitu. Nge-freeze dan diem. Si Niken ini tanya, kamu kenapa? Kok tiba-tiba diem? Dia masih diem tuh, masih nge-freeze. Si Niken ini takutnya kalau si Adi ini sakit, soalnya dia bisa yang kayak tiba-tiba sakit gitu loh. Takutnya kalau tiba-tiba ternyata sakit beneran. Kamu sakit gitu. Dia geleng gitu. Sini kan langsung nangkep. Ini kayak ngelihat yang lain. Akhirnya sini kan tanya, kamu ngelihat pakai isyarat gini? Dia ngangguk. Kaget kan sini kan. Kamu ngelihat di mana? Sini kan tanya. Di belakang mobil gitu. Si Adi geleng. Di belakangku, sambil dia kayak nanyanya agak kenceng soalnya kok di belakang Niken Persian deket banget kan. Si Adi geleng juga. Di belakangmu, si Adi juga geleng. Terus ini kan tanya, di depan gitu. Di titik yang dia nggak lihat gitu. Iya gitu. Si Adi bilang gitu. Terus di mananya di depannya? Di water torrent, di torrent yang warna oranye. Di situ Niken kaget lah. Dan posisinya si Adi ini kayak matanya itu udah mulai berair gitu loh. Itu berarti beneran takut. Beneran nggak tahu dia beneran takut atau nggak tahu dia emang beneran nggak kedip karena kaget ya. Terus ini kan tanya, ya udah kita mau keluar dulu gitu. Kita mau keluar dari parkiran ini dulu gitu. Terus si Adi bilang, aku mau keluar tapi mobilmu gimana gitu. Soalnya aku udah nggak mau balik ke parkiran ini lagi gitu. Ya udah kita keluar 2 mobil dulu aja gitu. Jadi mobilnya Niken keluar, mobilnya Adi juga keluar gitu. Jadi sekalian kita keluar dulu terus nanti kita cari tempat lah. Ya udah akhirnya si Niken bilang ya udah aku balik ke mobilku dulu, terus kita keluar bareng, tapi kita sambil fit callan biar saling nemenin gitu. Oke, si Adinya ngolein, akhirnya dia langsung lari ke mobilnya, langsung nyetater mobil, langsung dia tuh waktu nyetater mobil si Niken tuh nggak berani natep ke toren oranye itu. Dia masih tanya, masih ada di toren oranye, dia tanya ke Adi gitu kan lewat fit call gitu. Masih sayang, ayo cepet. Terus langsung dia tancap gas, langsung jalan. Dari posisinya Niken duluan, baru Adi nyusul nih. Di situ langsung Adi ngomong lagi, sayang ayo cepet, langsung keluar gitu. Jadi diburu-buru mungkin saking paniknya ya. Itu langsung ya udah keluar, mereka keluar bareng. Singkat cerita, mereka ini balik lah, tapi di posisi yang beda. Jadi dia kayak di depan fakultasnya gitu loh. Terus si Niken balik lagi ke mobilnya Adi. Nah di posisi itu tuh Adi udah yang nangis gitu loh. Udah yang nangis kejer gitu. Terus ditanyain, kamu kenapa? Kamu lihat apa gitu. Terus dia masih yang belum jawab, masih mungkin ngatur emosi segala macam ya, soalnya sampai nangis gitu. Ya udah, Niken bilang ya udah kamu tenangin dulu, kalau misal kamu memang nggak mau cerita nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya si Niken juga kepo nih, apa sih yang dilihat? Ya si Adi nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya dia cerita. Jadi
waktu tadi di parkiran belakang fakultas itu, di toren orennya tadi itu, dia tuh ngelihat ada sosok yang bentuknya itu sebadan tuh kayak sirip ikan, kelopek-kelopek, udah terkelupas gitu loh, dan darahnya tuh banyak, ada bercak-bercak darahnya gitu. Terus kelopak matanya itu yang kebuka lebarnya itu sampai nyentuh alis, sampai ininya nyentuh pipi gitu loh. Terus mulutnya itu datar tapi miring gitu loh, tau nggak, kayak emot WhatsApp itu loh, Ndra. Iya. Miring gitu, dan dia itu ngelongok, nengok gini, tapi kalau misal normal gitu kan nengok Cuma kayak gini ya. cuman lehernya doang kan. Nah. Tapi yang dilihat sama si Adi itu, dia tuh nengok, tapi nengoknya tuh sebadan tuh. Jadi ibaratnya badan nih, nengoknya tuh gini. Jadi sebadan-badannya ikut miring gitu. Ini BTW si Adi ini emang bisa ngelihat ya posisinya. Emang dia itu ya semacam indigo lah bisa dikatakan. Nah ya udah, dia ngeliat gitu, dia ngeliat bentuknya tuh serem banget lah kata si Adi. Dan ya udah, akhirnya sini kan ya udah kita pulang dulu aja. Udah akhirnya mereka pulang, tapi di waktu pulang nih sini kan sambil telepon kakaknya, soalnya biar ada yang nemenin juga, soalnya sini kan juga sebenarnya takut juga. Nah, udah ya mereka pulang, terus besoknya mereka itu ketemu lagi nih si Adi sama si Niken. Nah mereka ketemu di salah satu kafe lah. Ketika mereka itu ketemu lagi, waktu mereka ketemu lagi itu si Adi tuh bilang, sayang kok tanganku ini ada yang nyakar ya. Terus dilihatin tuh beneran ada cakaran gitu loh. BTW ini ada fotonya juga ya teman-teman, nanti teman-teman bisa ngelihat di sini nih. Itu bener-bener ada bekas cakaran 3 gitu loh. Nah terus si Niken nih juga heran, kok ada gitu. Tapi dia tanya, mencoba butuh positive thinking lah. Kucingmu kali gitu. Enggak, kucingku tuh jinak dan juga nggak nakal gitu. Soalnya kalau misal kucing nyakar juga, ini cakarannya itu bukan kayak bekas cakaran kucing gitu loh. Dan juga ini itu awalnya waktu si Adi ini pulang, dia itu awalnya itu lebam dulu. Lebam dulu, baru paginya itu ada bekas cakaran itu di tempat posisi yang sama ya. Persis di sini. Persis. Di lengan bagian atas inilah. Ya udah, akhirnya ya udah gitu, nggak usah dipikir segala macam. Tapi si Niken ini inisiatif mau tanya ke temennya yang bisa ngelihat juga lah ibaratnya gitu. Dia tanya ke temennya gitu, dia ngejelasin kejadiannya lah, dia sama Adi itu gini kok bisa sampai ada bekas cakaran gitu. Nah terus si temennya itu ngejelasin kalau mungkin kehadiran si Adi di situ itu kan dia sebagai orang baru, jadi dia bukan mahasiswa di fakultas itu gitu. Nah mungkin karena dia baru di situ dan dia posisinya mungkin berduaan ya sama si Niken, walaupun si Adi sama si Niken juga nggak ngapain, tapi berduaan aja. Tapi mungkin yang nunggu di sana itu mungkin nggak suka gitu dengan keberadaan si Adi dan kenapa. Terus dia tanya, kok aku enggak gitu, kenapa si Niken nggak digangguin, karena mungkin si penunggunya itu, si makhluk yang tadi itu tuh tahu kalau Niken tuh ya orang situ lah ibaratnya, jadi nggak diganggu sama sekali gitu. Terus si Niken tuh tanya, ini tuh yang ganggu Mbak kah gitu, soalnya di sana juga lumayan terkenal lah, ada sosok itu juga gitu. Ya kayak legendanya sana. Mungkin ya. Terus si temannya ini bilang, bukan, kalau Mbak K ini tuh nggak suka ganggu. Kalau yang suka ganggu ini ternyata itu nenek gayung gitu. Jadi yang dilihat si Adi itu ya sosok yang itu gitu. Nah tanpa tanpa diceritain gimana gitu, si temennya ini tuh kayak tanya, tapi Adi nggak berat kan gitu, sehabis after kejadian gitu loh. Enggak sih, oh ya udah, soalnya kalau dia berat tuh biasanya dia digelandotin gitu loh.
dan mungkin si neneknya itu ngikut gitu ya. Terus si temennya tanya, soalnya si neneknya itu dia tuh kok misal nggak suka, dia suka nyakar gitu. Dan itu bener saya dialami sama si Adi. Sini kan tuh nggak bilang kok si Adi tuh dicakar gitu loh, suka nyakar gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting Adi nggak digelendotin sampai yang berat gitu. Jadi di sini posisinya kayak ngelihat jelas dan buktinya ada, dan dia cross check ke temennya yang bisa ngelihat ya emang sama gitu. Temennya juga ngedeskripsiin si neneknya itu juga sama gitu loh. Kalau digelendotin juga Gitu. ngeri juga. Juga ngeri juga, mana bentuknya begitu kan. Iya. Jadi ngono kuwi. Jadi mungkin buat teman-teman semua, kalau misal teman-teman ada di tempat baru gitu ya, walaupun teman-teman nggak ngapa-ngapain gitu, ya udah ngelakuin aktivitas moral, mungkin bisa apa ya, at least bisa izin dulu mungkin ya, atau mungkin ya bisa Kalau di Jawa Kulon Nuwun gitu. walaupun di dalam hati gitu nggak apa-apa, soalnya kita nggak tahu yang ada di sekitar kita itu siapa dan terlihat atau enggak gitu. Jadi cerita dari aku kurang lebih kayak gitu, Ndra. Itu tapi ngeri sih bentukannya kayak gitu, dan dia apa ya namanya, dan ada kontak fisik gitu. Iya, makanya itu. Dan apa ya, bisa jadi juga si Adi kenapa nyuruh si Nikan tadi waktu keluar langsung cepat gitu ya, mungkin bisa aja si neneknya itu mau nyamperin gitu mungkin ya. Soalnya si neneknya kayak ngerasa ada orang asing gitu di rumahnya. Itu ngeri sih. Nah, itu. Oke, mungkin sebelum masuk ke cerita selanjutnya ngombe sih ya. Tapi kalau nginget-nginget kayak gitu ya, itu ada pengalaman juga sih dari masku. Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi kebetulan dia kan kerja di kontraktor kan ya. Nah, jadi suatu momen tuh dia dapat proyek untuk apa namanya, revitalisasi waduk gitu. Oke. Nah, itu di daerah Jawa Tengah. Aku juga nggak bisa nyebutin persis nama waduknya atau mungkin nama instansinya. Di suatu momen proyeknya itu udah mau selesai dan harus minta tanda tangan gitu, tanda tangan ke kepala dinas. Oke. Mereka jalan lah dari apa namanya, dari site ke sana. Itu perjalanan udah mulai sore, Oke. sekitar jam 4 jam 5. Sampai sana udah sekitar jam 6 kalau nggak salah. Waktu nyampe jam 6, karena memang kurang beruntung ya, pas kantornya didatengin, kebetulan kepala dinasnya juga udah pulang, karena emang dari daerah waduk untuk balik ke site kan jauh ya, makanya mereka kayak apa, nginep aja gitu. Oke. Habis itu ditawarin lah sama salah satu pengawas, gimana kalau kita nginepnya di rumah dinas aja, kita nggak ngeluarin biaya, tempatnya enak lah gitu. Ya udah, mereka berangkat lah ke sana. Masku emang bisa ngerasain ya hal-hal kayak gitu, dan dia ngerasa bahwa waktu perjalanan jalannya sepi dan hutan-hutan gitu. Emang peka berarti ya? Di situ feeling Masku udah nggak enak, udah kayak kok feelingku nggak enak banget ya, sampai lah mereka di rumah dinas itu. Pas lihat rumah dinas ya, Masku bilang, gimana kalau kita nginep di kota aja. Pengawas sudah bilang nggak apa-apa, kita di sini aman kok, bapak jangan takut gitu. Nanti kalau takut tidurnya satu kamar aja. Oke lah, akhirnya mereka masuk. Untuk tahu detail rumah dinasnya itu, jadi nanti bakal ditampilin, tapi kurang lebih kayak gini. Ini jadi pintu masuk, kemudian itu ruang tamu yang ada TV-nya,
di dekat ruang tamu itu ada sekat. Nah itu di luar sekatnya itu ada dapur. Kemudian kalau misalnya masuk dari pintu utama ke kanan itu ada 4 ruang. Jadi ada kamar, kemudian kamar lagi, kamar kedua. Di situ di sebelah kamar kedua itu ada gudang. Oke. Di depan gudang itu ada kamar mandi. Ya udah, karena mereka udah masuk, mereka mau sepakat kan, ya udah tidur satu kamar gitu. Waktu dicek kamar kedua tadi yang sebelah gudang, ternyata kamarnya nggak terlalu besar. Padahal di situ kan ada 5 orang kan. Jadi karena mungkin biar tidurnya enak ya. Jadi ya udahlah, kita tidurnya 2 orang 3 orang aja. 2 orang di kamar yang sebelah gudang, 3 orang tidurnya di sebelah kamar mandi gitu. Dengan kesepakatan bahwa pintu kamar nggak boleh dikunci. Oke. Ditutup nggak apa-apa, dikunci jangan gitu. Ya udah, mereka karena udah nyampe, mereka ngerokok sambil nonton TV. Di suatu momen salah satu temennya Masku itu denger ada suara kelintingan sendok ketemu gelas. Oh, oke. Suara ting 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 gitu. Dia tanya dong ke teman-teman yang lain, kalian denger gak sih kayak ada suara kelintingan gitu? Masku kan nggak denger ya, tapi ya mungkin karena di situ yang paling berani kan Masku. Akhirnya dia ke dapur ngeliatin, nggak ada suara apa-apa. Terus itu dia balik lagi duduk, bilang nggak ada suara apa-apa kok, aman gitu. Oh ya udah. Terus sampai jam menunjukkan mungkin pukul 9 mereka akhirnya ya udah tidur sesuai kesepakatan tadi, 2 orang 3 orang. Oke. Waktu mencoba tidur, Masku tuh mimpi buruk Zan. Dia nggak tahu kenapa tidurnya tuh kayak nggak nyenyak gitu. Setelah dia kebangun melihat ke temen-temennya Masku. Kebetulan Masku tuh tidurnya di depan pintu persis, jadi tidurnya kayak jajar gitu. Oke. 3 orang tidurnya jajar. Masku pas bangun dia ngeliat temen-temennya entah kenapa juga kayak apa ya, bergumam dalam tidur loh Zan. Kayak mereka juga diganggu loh tidurnya, tapi mereka nggak bangun. Masku bangun. Akhirnya dia nyobalah kayak duduk gitu. Kenapa ya aku nggak bisa tidur gitu. Udah kan, terus itu dia keluar kamar, nyalain lampu kan sebelumnya lampunya dimatiin, nyalain lampu. Dia nonton TV. Belum selang lama pintu gudang tuh kebuka ya. Brak, tiba-tiba kebuka, brak. Masku kaget kan, dia ngelihat sambil berdiri gitu. Pintu gudangnya kok kebuka, nggak ada orang gitu. Ada satu sosok keluar, badannya tuh hitam, tinggi, tangannya itu beneran tangannya panjang, jarinya juga panjang, dan dia tangannya itu selutut. Saking panjangnya. Jadi kayak bungkuk gitu. Jalannya tuh kayak gini, bungkuk geleot gitu ya. Dia jalan, dia cuma kayak gini, matiin lampu, Cuk. habis itu masuk lagi ke gudang. Masku kaget dong, kaget kayak gitu. Pintu gudang juga udah ditutup lagi. Dia lari langsung ke pintu kamar yang seberang itu. Digedor, Pak bangun Pak, bangun. Waktu nyoba buka pintu kamar, kekunci. Padahal janjiannya tadi nggak dikunci ya? Nggak dikunci. Ya, di situ dia mau bangunin temen-temennya. Mas bangun gitu, nggak ada yang bangun. Akhirnya karena dia udah deg-degan parah, ya udah, mungkin ini cuma kayak apa ya, cuma diganggu sekali gitu. Ya udah, dia nyoba tidur kan.
nyoba tidur, nyoba merem mata, kok kayak nggak bisa gitu. Terus ya udahlah, dia masih deg-degan, aku mau nyoba doa aja. Dia doa, pas doa aja dia mungkin karena deg-degan, karena ngomongnya cepat, jadi kayak ada salah-salah, dibisikin, doanya salah tuh. Mosok? Iya Zah, diomongin kayak gitu, dan itu beneran suaranya tuh di sebelah kuping gitu. Wah, sampai terus Dia kebangun kan, langsung nyoba bangunin lagi, mas bangun mas, gitu kan. Akhirnya dia nyoba keluar kamar sampai gedor-gedor lagi, mas bangun mas, aku nggak bisa tidur mas, tolong, tadi kan janjiannya nggak dikunci gitu. Sudah, dia kayak aduh kok kayak gini ya. Waktu dia balik, jadi dia ngadep kamar, waktu dia balik ini di kamar kan ada jendela tuh. Ada jendela, dia tuh melihat kepala ular gede banget, dan itu beneran matanya tuh ngeliat persis ke masku gitu. Masku nge-freeze gini, dia mulai masuk pelan-pelan sambil bangunin teman-temannya, mas bangun mas, ada ular gede mas, ayo mas daripada kita dimakan gitu. Masku udah takut banget tuh, udah bangunin, mereka nggak bangun-bangun, tapi di situ masku mulai curiganya kenapa? Ular kan biasanya lidahnya menjulur keluar kan, ya itu beneran lidahnya tidak menjulur, dan dia selalu mengikuti pergerakan masku kemanapun. Jadi dia masku ke sana, dia ke sana, masku ke sini, dia ke sini. Kayak ngelok berarti ya, nggak yang gerak liar gitu kan? Karena dia udah mulai panik, dia baru mau keluar, pintu gudang tuh kebuka lagi, brak. Lagi itu kedua kali itu. Untuk kedua kalinya, masku udah nge-freeze gitu. Kok ada keluar tuh cewek nyinden, dia pakai yang baju Jawa gitu, nyinden. Pakai tenan itu. Terus? Itu yang kedua. Jadi dia nyinden gitu, sambil joget. Dia sambil agak jalan gitu, ke arah ruang tamu gitu. Diikutin lah sama masku. Diikutin dari belakang pelan-pelan, udah sampai di titik di depan sekat antara dapur sama ruang tamu gitu. Udah dia diem gini, suara sindennya berhenti, tangannya lurus ke bawah, dia ngeliatin masku, dalam banget ngeliatinnya. Habis itu senyum sampai yang bibirnya sobek sampai di kuping. Dan itu giginya kelihatan taring semua. Masku udah langsung dari situ lari kan, lari ke kamar, dan itu bersamaan dengan senyum tadi. Itu suara kelinting-kelinting yang awal didengerin tuh banyak banget suaranya, kelinting gitu. Bareng gitu? Bareng semua. Terus itu dia nyoba tidur lagi kan, masih deg-degan itu. Ya Allah, ini kalau misalnya disuruh pingsan, mending pingsan lah. Dia udah pasrah banget. Sampai suatu titik tuh dia kayak non sewu kalau mboten ganggu gitu. Dah pas dia ngomong kayak gitu, ada suara di luar saya. Suara di mana? Kebetulan waktu kayak gitu ularnya tuh, kepala ularnya udah hilang gitu. Oke. Dia udah duduk gitu, kayak ada suara di luar itu, suara jari ketemu tembok. Dan biasanya kan kalau jari ketemu tembok kan nggak ada suaranya ya, itu kayak bener-bener digaruk kayak krek gitu. Masku diem doang, suara kedua tuh krek. Masku ngomong lagi, non sewu kalau mboten ganggu gitu, sampai yang udah suaranya kayak terbata-bata gitu. Suara ketiga krek. Kaget lagi aku. Di situ dia udah kayak, ya Allah kok kayak gini banget gitu. Dia udah kayak udah kayak apa ya, pasrah gitu kan. Dan itu posisi suara Greg itu bersamaan sama suara yang kelinting-kelinting tuh gak berhenti tuh.
Terus itu. Suaranya kling. Sampai akhirnya masku tuh nada deringnya bunyi. Nah itu bunyi ditelepon sama eyangku. Oke. Waktu diangkat semua suara tuh hilang, kayak sunyi banget. Di situ masku kan kaget kok momennya pas gitu. Pripun eyang kok nelpon kenapa? Mas aman. Masku kaget kan. Tiba-tiba ya. Masku jawab ya mboten aman. Wong diganggu, pokoknya dia cerita dari awal sampai akhir. Sampai di momen masku udah kayak keluar lah semua penatnya gitu. Yang aku cuma balas, ya udah Mas nanti istirahat aja. Udah mereka nggak bakal ganggu. Udah dari situ masku udah mulai tenang, nyoba tiduran lagi. Baju tuh udah basah karena dia saking takutnya. Sambil tiduran gini, di atas tuh ada suara blar. Pokoknya suara batu kena atap tuh. Dan itu suaranya blar. Itu berulang kali. Sampai ada suara nuwun ngapunten kula mboten ganggu malih. Suaranya dar selesai. Dari situ udah nggak ada suara lagi. Baru tuh teman-temannya masku habis itu pengawas tuh juga keluar kamar. Dia bener-bener, Mas belum tidur. Tidur gundulmu dari tadi malam aku diganggu gitu. Kesel juga ya? Kesel juga ya Mas ya. Akhirnya tidur. Habis itu bangun kan mau minta tanda tangan itu. Tanda tangan. Terus, gimana Mas tadi malam kenapa kamu? Baru dia cerita dari awal yang dari gudang keluar sosok yang tinggi, bungkuk dengan tangan panjangnya itu, kemudian ada cewek nyinden, kemudian kepala ular, kemudian ada suara cakaran itu. Terus itu barulah dibilangin, Mas sebetulnya rumahnya ini emang angker Mas. Dan kenapa dia di awal tuh bilang kita tidur satu tempat aja karena satu tempat kamar itu udah dipagerin. Wah. Dan itu kamar yang nggak dipakai masku. Itu kurang ajar juga itu lagi ngomong pas habis kejadian loh. Iya makanya. Dan lucunya lagi si pengawas itu mengaku bahwa kamar itu tidak pernah dikunci. Oke. Dan kedua dan ketiga temennya masku dan pengawas tuh merasa bahwa tadi malam tuh tidak ada suara apapun. Jadi kayak mungkin waktu kejadian gangguan-gangguan itu kayak mungkin beda donyo mungkin ya. Dan itu beneran intens ke satu orang doang dan itu masku. Di situ juga sempat dibercandain tuh. Mas seneng dong tadi malam digodain cewek gitu, cantik. Cantik gundulmu, orang senyum tuh kelihatan gigi taring semua gitu. Iya. Sampai satu momen pengawas bilang, Mas tapi Mas tuh aman Mas. Kok aman kenapa? Itu momen yang sosok yang tangannya panjang itu. Itu pernah hampir makan korban. Jadi ada suatu momen driver itu tidur di rumah dinas kan, habis nganter klien lah. Habis nganter klien tidur di situ, kebangun sama juga keluar dari gudang, tapi dia nggak matiin lampu tapi ngarah ke drivernya itu. Wah anjir. Terus? Dan itu nyekek. Main fisik ya udah. Untungnya di saat itu teman dari drivernya itu kayak kebangun gitu kan, kebangun sampai akhirnya sosoknya hilang, dia kayak cekekannya lepas gitu. Dan sosoknya hilang gitu, dia kayak kenapa Pak? Iya baru cerita bahwa dia dicekek gitu. Buset. Itu gila sih ini ya, maksudnya gangguannya itu bener-bener intens dari malam sampai pagi gitu. Dan itu sebagai konteks bener katamu, jadi
dia dari jam 8-an sampai jam 3 jam 4 pagi gitu. Makanya itu. Ya. Dan juga teman-temannya kurang ajar itu. Yang tadi bilang udah dipagerin itu kan harusnya ngomong dari awal gitu biar mendingan tidur sempit-sempitan. Dan bisa diantisipasi gitu loh. Tapi ngeri sih. Maksudnya kayak dalam satu kejadian tuh yang keluar banyak gitu. Dan beraneka rupa. Dan beneran intens gitu loh. Tapi ceritamu juga ngeri sih. Maksudnya bisa diganggu sampai dicakar tuh. Gitu. Lumayan perintang-perinting ya kayak terakhir. Oke, mungkin setelah tadi aku cerita di salah satu universitas di Surabaya di Jawa Timur, terus Indra tadi cerita di mana? Di Waduk di Jawa Tengah ini. Untuk episode pertama di podcast Kala Surup kali ini itu dulu. Yandra ya ceritanya wis cukup perintang-perinting ya. Sama mungkin teman-teman yang mungkin punya pengalaman serupa gitu mengenai gangguan dan mungkin punya bukti seperti foto atau apapun itu mungkin bisa share ya. Di mana sih? Di email di sini dan mungkin bisa langsung di IG kita di sini. Bisa langsung DM atau misal di komen YouTube mau cerita juga boleh. Ataupun misal mungkin teman-teman mau menceritakan langsung nih sama kita di sini bisa langsung info aja, bisa langsung datang buat cerita langsung, nanti kita dampingi. Ataupun misal teman-teman mau cerita tapi mungkin tidak mau terlihat mukanya atau mungkin tidak bisa datang ke sini, mau menceritakan langsung lewat telepon juga bisa, nanti kita moderatori juga. Gitu. Mungkin sekian buat episode pertama di podcast Kala Surup kali ini. Tetap selalu ingat apa, Andra? Jangan tengok belakang bila itu tidak pasti. Sampai jumpa di podcast Kala Surup.